aja. Dasar nenek lampir, dasar kamu jahat. Kamu malah ngucin aku di sini. Awas ya Kak, lihat, aku akan balas dendam sama kamu. Daripada Maudi terus-terusan bikin masalah, mendingan aku kunciin aja dia di ruangan itu. Aduh panas. Kamu! Belarang, bisa nggak kamu? Hah? Bisa nggak kamu nggak pernah hadir lagi di hidup aku? Kenapa sih kamu selalu nongol di mana ada aku? Denger ya, kamu tuh kenapa sih pengangguran? Nggak punya kerjaan, ketayangan terus kerjaannya. Terima kasih banyak ya Sus. Sama-sama Bu, saya permisi dulu ya. Satu hal lagi ya, setiap ada kamu, hidup aku selalu apes. Nih, sekarang. Ini panas. Tangan aku melepuh. Tahu nggak? Tangan aku yang cantik, putih, mulus. Sini nih, sini. Kamu perhatiin nih. Bentar lagi dia melepuh tuh dia bentar lagi. Aku harus ke dokter kulit. Nggak bisa, aku harus perawatan. Aku harus obatin ke dokter kulit. Ganti rugi. Nggak. Apaan saya ganti rugi? Jelas-jelas kamu yang nabrak saya. Saya juga kepanasan ini kena panas kamu. Jadi kamu yang marah. Harusnya saya yang marah di sini. Hei, menurut Ngana, dengerin ya. Yang paling berhak marah adalah saya. Dan kamu, gara-gara kamu lewat, saya jadi ketumpahan teh panas. Ngerti? Nggak ngerti. Ih, dasar makhluk aneh. Kamu lebih aneh. Saya kalau ngomong sama kamu, itu ibarat saya ngobrol sama tembok. Hah? What? Mas, itu Maudi kan? Mau ngapain Maudi kesini? Oh mungkin mau jenguk Mas Noah kali. Tapi ngapain dia berantem sama Elang? Anak itu kenapa lagi sih cari masalah sama Pak Elang terus? Bisanya ya bikin aku malu terus. Kalau kayak gini, aku bisa kehilangan muka di depan Pak Elang. Lah Mas, itu Mbak Ferry ngapain ke situ? Udah, biarin aja sayang. Mungkin Ferny mau marahin Maudi karena bikin keributan di rumah sakit. Lihat aja, aku awasin nih Maudi. Kalau sampai Maudi berani macam-macam sama kamu, lihat aja ntar. Oh, jadi itu yang namanya Mbak Maudi. Yang waktu itu diomongin Pak Biru sama Bu Amira di rumah sakit. Mbak Maudi kenal sama Pak Elang juga. Jangan berani-beraninya kamu ya. Stop. Pak Elang, maafin sepupu saya. Sepupu saya lagi kumat, Pak. Ya memang. Aduh, apa sih kamu Kak? Jelas-jelas dia yang salah. Aku lagi pegang teh panas. Udah gitu ditabrak sama dia tuh kalian. Tangan aku melepuh. Kok saya yang salah? Kamu yang tabrak saya kok. Aduh, dia apa nih kamu? Pak, maafin sepupu saya, Pak ya. Enggak. Enak aja. Aku nggak akan mau minta maaf sama dia. Enggak, pokoknya dia yang minta maaf sama aku. Nggak mau jangan tarik aku ya. Mas lo nggak apa-apa mas? Ada apa sih mas sebenarnya mas? Itu, cewek stres yang saya bilang. Udah dia numpain teh panas ke badan saya, dia juga yang marah. Stres kan? Oh, ini cewek stres punya Mbak Ferny yang mas Lang maksud. Mau didengerin ya? Pak Elang tuh orangnya baik. Kamu gak boleh lah maki-maki dia kayak gitu. Minta maaf sekarang. Kamu bisa ngasih stop cari masalah sama Pak Elang. Apa? Kamu bilang dia baik? Hah? Oh my god. Aku nggak mau minta maaf sama dia. Enggak. Tolong jawab ya. Bawa Mbak Ferry, bawa. Jawab ya. Pantesan mas Lang kesel banget sama dia. Lain kali, ingetin saya, selalu bawa lakban. Jadi kalau saya ketemu sama tuh cewek stres tuh, ya, saya lakban mulutnya biar nggak berisik. Aduh. Apa sih kamu Kak? Sakit, tangan aku sakit tau gak sih? Kamu tuh bisa gak sih berhenti ya? Berhenti cari masalah terus sama Pak Elang. Apa kamu bilang? Denger ya Kak. Justru dia, si elang belalang itu cari masalah sama aku. Tunggu sebentar. Kenapa kamu belain dia? Hah? Sampai marah-marah kayak gini ngebelain? Hah? Fix. Aku makin yakin kalau kamu selingkuh sama si belalang, ya kan? Kamu tuh ya, didiemin makin ngelunjak.
Kalau emang kata-kata aku itu nggak benar, kenapa kamu marah sampai pengen nampar aku? Hah? Marah kan? Emosional kan kamu? Berarti benar kan? Berarti benar feeling aku? Enggak, aku marah sama kamu karena sikap kamu itu udah keterlaluan sama Pak Elang. Dia tuh bos aku, Maudi. Aduh, aku udah capek banget ngomong sama kamu ya. Lagian kamu kesini tuh kan buat apa? Buat ngerjain Amira, nyelakain dia. Bukan cari masalah sama Pak Elang. Menurut Nanang, justru itu. Aku datang ke sini. Aku udah siapin teh panas untuk nyiramin itu ke Amira. Tapi kamu tahu, gara-gara si elang belalang keselingkuhan kamu yang kamu bilang katanya cuma bos kamu dan kamu gak ngakuin kalau kamu selingkuh sama dia, semua rencana aku gagal. Udah ya, aku udah capek berdebat sama kamu. Mendingan sekarang kamu pergi aja dari sini. Percuma juga kan, kamu datang ke sini kalau rencana kamu untuk nyelakain Amira selalu aja gagal. Kamu kenapa sih? Dibilangin itu semua gara-gara si elang belalang. Kamu tahu nggak sih? Hah? Ini tuh tangan aku gara-gara ditumpahin sama dia. Tuh lihat tuh, hampir melepuh tuh, udah merah kayak gini. Sekarang aku kasih tau sama kamu ya, kamu harus ganti rugi. Lihat nih, tangan aku merah, udah jadi jelek nih. Aku harus ke klinik kecantikan, ganti rugi. Enggak, ya. Aku nggak ada uang. Oh, oke, fine. Kalau kamu nggak ada uang, Pak Elang pasti ada uang. Aku sekarang akan samperin si elang belalang bos kamu itu dan aku akan minta gaji kamu untuk diserahin ke aku semua untuk biaya perawatan. Awas ya kamu ya. Jangan berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu sama Pak Elang. Biarin, aku berani, aku nggak takut. Aku akan cari Pak Elang sekarang. Nggak mau. Sini, sakit. Aduh. Masuk, sini. Masuk. Kak, buka pintunya. Rasain kamu, biar kamu kekurung aja di situ. Kamu di sini aja. Dasar nenek lampir, dasar kamu jahat. Kamu malah ngucin aku di sini. Awas ya Kak, lihat, aku akan balas dendam sama kamu. Daripada mau terus-terusan bikin masalah, mendingan aku kunciin aja dia di ruangan itu. Aduh, terus gimana dong? Kalau aku dikunci di sini gimana dong? Biarin aja deh, palingan juga dia teriak-teriak ketakutan. Kak! Tolong! Kok gak ada suara apa-apa? Aku malah ditinggalin. Jahat kamu, gak awas ya. Aku akan balas dendam sama kamu. Ini apa ya? Kok dingin? Kok pada ditutupin? Biasanya kalau yang ditutupin kayak gini, itu kan jenazah. Jangan-jangan ini jenazah. Aduh, gimana nih? Gimana caranya aku bisa keluar dari sini? OMG, Maudi. Kenapa sih kamu hobi banget kekurung di ruangan?
Lo gak apa-apa? Amira, Dimas. Ya ampun, pangeran makin ganteng aja. Kimas jadi oleng lagi ini. Lo kenal sama perempuan itu? Cewek stres itu. Kenal nggak kenal sih sebenarnya. Tapi aneh. Saya setiap kali ketemu sama cewek stres itu, pasti aja sial. Ya, menurut gue sih lo gak usah lagi kenal sama dia. Ya mungkin aja bisa membahayakan diri lo sendiri. Amit. Saya juga nggak mau deket-deket sama dia. Kalau bisa, setelah ini jangan sampai ketemu dia lagi. Tadi saya ngeliat kamu kayaknya udah kenal ya sama Mbak Ferni. Iya, saya juga kenal sama Mbak Ferni. Dan kebetulan Mbak Ferni juga kerja di kantor saya. Ya, saya juga kenal sama Mbak Ferni. Dan kebetulan Mbak Ferni juga kerja di kantor saya. Dia menjadi desain interior manager di kantor saya. Ferni kerja di kantor lo? Sejak kapan? Ya, udah cukup lama sih. Sekitar sebulan lebih. Biru, saya boleh menjenguk Manoa ke dalam? Iya, boleh kok. Makasih. Dennis, saya ke dalam dulu ya. Kamu tunggu aja di sini. Kayaknya saya langsung balik kantor aja deh, Mas. Biar berkasnya segera masuk ke bagian legal. Ya udah kalau gitu. Mas lo nggak apa-apa saya tinggal. Nah, nggak apa-apa, it's okay. Ya udah kalau ada apa-apa nanti hubungin saya, Mas ya. Mari semua. Saya ke dalam dulu ya. Mas, kok Mbak Ferni bisa kerja sama Elang? Apa dia udah nggak kerja lagi di Krakatau Mulia? Mungkin sayang. Aku juga nggak tahu. Aku tanya Ferni deh, mumpung dia di rumah sakit ini. Iya boleh, tapi tolong jangan sampai ribut ya Mas. Kamu tahu sendiri kan Mbak Ferni kayak gimana. Kamu jangan kepancing, oke? Ya. Ya udah. Kalau gitu aku cari Ferni ya. Kamu tunggu sini. Astaga, Manoa. Manoa sampai babak belur kayak begini. Manoa, saya betul-betul prihatin dengan keadaan Manoa sekarang. Saya harap Manoa bisa lekas sembuh dan cepat siuman. Maudi tuh bener-bener ya bikin kesel. Selalu aja bikin masalah. Aduh, aku harus minta maaf lagi nih sama Pak Elang. Kalau enggak, Pak Elang bisa ilfil sama aku gara-gara ulahnya Maudi. Ferni! Ya, kenapa? Lu sekarang kerja di tempat Elang? Kamu tahu dari mana ya? Pak Elang cerita sama kamu. Ngomong apa dia? Kan gue yang nanya lu. Kenapa lu nanya balik sih? Iya, sekarang aku kerja di perusahaannya Pak Elang. Ada masalah apa di Krakatau Mulia? Sampai lo resign dan pindah kantor Elang. Kok Mas Noah gak pernah cerita sama Mama ataupun sama gue kalau lu keluar dari kantor? Aduh, bisa gawat ini. Kalau Biru sama Mama tahu aku dipecat sama Mas Noah gara-gara ketahuan selingkuh. Aku harus alasan apa ya? Kok diem? Ada masalah apa di Krakatau Mulia?
Enggak ada masalah apa-apa kok. Ya memang aku sengaja mau keluar aja. Karena aku mau mandiri. Dan aku cuma pengen coba tantangan baru. Gak ada masalah kan? Udah? Gak ada yang perlu dibicarain lagi kan? Aku harus ke kantor sekarang, Missy. Nggak mungkin deh orang kayak Verni itu mencoba untuk mandiri. Gue akan cari tahu soal Krakatau Mulia. Tapi ntar dulu deh. Satu-satu akan gue beresin. Wah, kayaknya cocok nih tempatnya. Pohonnya juga kokoh dan pemandangannya bagus. Pas nih tempatnya. Ya, Ra? Mas Demi, Mbak Lucy udah datang ke kafe nih. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalkan Mas Demi mau nyicil dulu bikin rumah pohonnya. Iya, Ra, ini gue juga masih belum nentuin banget sih tempatnya yang mana. Pohonnya juga masih nyari-nyari. Nanti kalau udah dapet, langsung gue cicil beli bahan-bahannya. Wih, jadi nggak sabar nih pengen lihat rumah pohon kalian. Ya udah, kalau ada apa-apa telepon gue ya. Oke, Mas. Oke, kalau gitu gue harus langsung beli bahan-bahannya biar cepat gue kerjain. Let's go. Ini pintunya kenapa diganjel kayak gini ya? Siapa yang iseng ngelakuin ini? Iya, ada-ada aja. Kok ada suara minta tolong ya? Kayaknya dari dalam. Apa di dalam ada orang? Iya. Ada sih. Ayo yuk. Tolong. Pak, makasih ya. Makasih udah bukain pintunya. Mbak ini siapa ya? Kok bisa ada di dalam? Saya siapa? Jadi kamu nggak tahu siapa saya? Saya Maudy Alexandra. Kenapa saya bisa ada di dalam? Ceritanya panjang. Nanti aja saya ceritain. Tapi udah, saya ceritain sekarang. Tadi saya lagi berantem sama kakak sepupu saya di depan sini. Habis itu dia marah sama saya. Terus dia dorong saya ke dalam. Dan ternyata di dalam kamar jenazah udah meninggal semua orang-orangnya. Aduh, saya takut. Pak, ini apa? Itu jenazah yang baru, Mbak. Mau dimasukin ke dalam ruangan ini. Jenazah? Yang bener jenazah. Dia udah meninggal. Ini sama yang saya di dalam. Iya, Mbak. Jangan-jangan kagak lihat. Biru kok bisa kenal ya sama Palang? Apa mungkin Mas Noah yang kenalin Palang ke Biru? Terus Biru udah tahu juga kalau aku kerja di perusahaannya Palang. Aduh, gawat ini. Bisa-bisa nantinya Biru cari tahu kalau aku dipecat dari Krakatau Mulia karena Mas Noah tahu aku selingkuh. Bisa tamat riwayat aku kalau Mama Ratna dan Amira sampai tahu aku selingkuh sama Mas Aditya. Lebih baik aku nggak usah temuin Palang dulu deh di ICU. Mendingan aku balik ke kantor aja.